Kita akan belajar tentang nilai ekstrim dan titik pelana. Nah, materi hari ini sebenarnya adalah ekstensi dari materi di kalkulus 1 ya, tentang fungsi satu variabel. Cuman bedanya kali ini kita mencari nilai-nilai ekstrim dan titik-titik apakah dia dan titik-titik kritis ya kategori. Apakah dia maksimum atau minimum atau titik pelana. Tetapi kita akan mencobanya dengan fungsi dua variabel. Materinya yang pertama adalah tentang uji turunan untuk nilai ekstrem lokal. Kita pelajari lagi apa itu definisi nilai ekstrem lokal. Misal kita punya sebuah fungsi f(x, y), fungsi yang terdefinisi pada suatu daerah R, di mana R di sini kita anggap sebagai domain dari f(x, y). Dan daerah R ini memuat sebuah titik A, B. Maka nilai fungsi di titik A, B itu kita sebut maksimum lokal ya, dari fungsi f jika nilai dari f di titik A, B dibandingkan dengan titik-titik di sekitarnya itu selalu lebih besar atau sama dengan. Untuk semua titik di cakram, di sebuah cakram. Jadi, misalkan kita punya fungsi yang bentuknya seperti ini. Maka kalau kita lihat ya, di titik ini, dibandingkan dengan nilai fungsi di titik merah ya, dibandingkan dengan nilai fungsi di sekitarnya ya, dibandingkan dengan nilai fungsi di sekitar ini, nilai fungsi di titik merah itu selalu lebih besar atau sama dengan. Maka nilai fungsi di titik merah ini kita sebut sebagai maksimum lokal. Ya, kalau dilihat dari grafiknya, nilai maksimumnya ada beberapa ya. Ada misalkan di sini. Kemudian di puncak yang ketiga. Kemudian di ujung yang paling kanan. Semua titik-titik ini adalah maksimum, masing-masing adalah maksimum lokal. Sebaliknya, kalau nilai fungsinya selalu lebih kecil atau sama dengan nilai fungsi di sekitarnya, maka dia disebut sebagai minimum lokal. Titik-titik yang warna hijau ini dibandingkan dengan sekitarnya, nilai fungsinya selalu lebih rendah. Maka dia disebut minimum lokal untuk semua titik hijau. Nah, untuk kasus di misalkan fungsi 2 atau 3 dimensi, ya, atau mungkin lebih gitu ya, kita bisa bayangkan kita berada di sebuah ruangan tertutup dengan AC yang dinyalakan. Nah,
Walaupun AC itu sudah dinyalakan cukup lama, pasti ada titik di mana suhunya kita rasakan lebih dingin dibandingkan di titik-titik di tempat-tempat lain di ruangan tersebut. Ada juga titik-titik di mana suhunya sedikit lebih hangat dibandingkan dengan titik-titik lain di dalam ruangan tersebut. Yang lebih dingin, misalkan titik-titik yang ada yang menghadap langsung dan dekat dengan AC, misalkan. Maka kalau kita ada di depan AC langsung ya, nempel gitu ya, pasti di situ titiknya salah satu titik yang dingin, yang paling dingin. Nah, titik ini adalah salah satu dari titik, kalau dingin itu berarti temperaturnya rendah ya, minimum lokal. Nah, kemudian di titik-titik lain, misalkan di ujung-ujung yang tidak berhadapan dengan AC. Di situ suhunya hampir bisa dipastikan sedikit lebih hangat dibandingkan dengan suhu di sekitarnya. Maka di titik-titik tersebut nilai suhunya kita bisa sebut sebagai misalkan maksimum lokal. Seperti itu. Definisinya jelas ya? Nah, ada sama seperti untuk fungsi satu variabel, ya, ada teorema untuk menguji apakah nilai fungsi pada titik tertentu merupakan ekstremum lokal atau tidak. Ekstremum lokal itu artinya dia bisa minimum lokal, bisa juga maksimum lokal. Teoremanya adalah tentang uji turunan pertama. Teoremanya berbunyi seperti ini. Kalau fungsi tersebut memiliki nilai maksimum atau minimum lokal di sebuah titik interior. Artinya titik interior apa? Di sebuah titik di dalam range ini ya. Jadi ujung-ujungnya kita tidak masukkan. Hanya yang di dalam ini saja. Mengapa ujung-ujungnya tidak dimasukkan? Karena di titik ujung fungsi tersebut tidak memiliki turunan. Maka kita hanya memeriksanya di titik interior saja. Nah, kalau fxy memiliki maksimum atau minimum lokal di sebuah titik interior A, B, dan kalau turunan parsial pertamanya ada, berarti fungsinya ini kontinu, nggak bolong-bolong. Sehingga turunan parsialnya, baik terhadap X maupun terhadap Y ada. Maka semua turunan parsial pertamanya di titik A, B, ini kurang ya, harusnya di titik A, B, bernilai 0. Artinya, fx di titik A, B sama dengan 0 dan fy di titik A, B sama dengan 0. Di sini teorema ini mengatakan bahwa kedua turunannya harus bernilai 0. Kalau salah satunya saja tidak memiliki nilai 0, kalau salah satu turunannya tidak bernilai 0, maka dia belum bisa disebut sebagai maksimum atau minimum lokal. Dari teorema tersebut kita bisa mendefinisikan apa itu
titik kritis. Sebuah titik interior, bisa jadi A, B seperti tadi, di dalam domain fungsi f, di mana nilai dari kedua turunan parsial pertamanya adalah 0 di titik tersebut. Ya. Jadi, fx-nya 0 dan fy-nya 0, atau setidaknya salah satu dari fx atau fy tidak ada. Maka disebut sebagai titik kritis dari f. Nah, kalau yang kedua ya, misalkan setidaknya fx atau fy tidak ada, itu artinya misalkan fx-nya tidak sama dengan 0, tapi kita tidak punya turunan di arah y. Maka titik tersebut tetap disebut sebagai titik kritis dari f. Begitu juga sebaliknya. Ya. Untuk definisi titik kritis, apakah ada pertanyaan? Oke, mungkin di kalkulus 2 ini kita hanya akan berbicara tentang fungsi yang selalu memiliki turunan terhadap X maupun Y. Ya. Tapi di kasus-kasus yang lebih umum, terutama di kasus-kasus yang berkaitan dengan teknik kimia, misalkan di termodinamik maupun kasus-kasus lainnya, bisa jadi turunannya tidak ada. Nah, nanti ke depannya kalau kalian menghadapi kasus-kasus seperti ini, kalian harus lebih hati-hati. Di sini kita punya definisi dari titik kritis. Nah, kemudian kita bisa mendefinisikan titik pelana. Pelana ini kalau kalian terbiasa dengan bahasa yang digunakan ya, dengan bahasa Indonesia yang digunakan, pelana ini bahasa baku untuk dudukan di kuda ya, pelana kuda. Jadi kalau orang mau berkuda itu kita duduk di sebuah tempat duduk yang ditaruh di punggung kuda, yang bentuknya mungkin bentuknya adalah seperti maaf buat yang berpuasa ya, mungkin bentuknya seperti chips. Saya tidak perlu sebut merek, tapi beberapa chips yang bentuknya ada yang bentuknya kayak pelana kuda itu. Nah, di situ ada memuat titik pelana. Nah, chips itu ada bentuknya yang dia sebagian bengkong ke bawah dan sebagian lagi bengkong ke atas. Nah, titik di tengahnya itu bisa kita sebut sebagai titik pelana. Apa itu titik pelana? Definisi matematisnya adalah kalau kita punya fungsi yang diferensiabel, maka fungsi tersebut memiliki titik pelana pada sebuah titik kritis A, B jika kita memperhatikan titik-titik di sekelilingnya, sedekat apapun, kita akan selalu menemukan titik yang nilai fungsinya lebih besar daripada nilai di titik AB, dan juga titik lain yang nilai fungsinya lebih kecil dari nilai dari fungsi di titik A, B.
semua titik di sekitarnya itu sedekat apapun pasti kita selalu bisa menemukan yang nilainya lebih besar dan juga lebih kecil. Nah, kalau kita punya kasus ini, maka titik A, B, F, A, B pada permukaan Z sama dengan F, X, Y itu kita sebut sebagai titik pelana dari permukaan ini. Ini definisi formalnya ya. Tapi untuk memeriksa apakah sebuah titik itu titik pelana atau titik minimum lokal atau titik maksimum lokal, maka kita bisa menggunakan teorema yang kedua, yaitu uji turunan kedua. Sama seperti ketika kita belajar di kalkulus 1 maupun di SMA ya. Untuk fungsi satu variabel, kita ingin tahu apakah nilai fungsi tersebut di titik tertentu adalah nilai maksimum atau minimum. Maka kita pertama memeriksa apakah turunan pertamanya di titik tersebut sama dengan 0. Jadi di sini misalkan nilai dari fxy di titik A, B nilai turunan pertamanya adalah 0, baik terhadap X maupun terhadap Y. Kalau kita sudah memeriksa turunan pertamanya sama dengan 0, maka kita memeriksa yang kedua, yaitu turunan kedua. Nah, turunan kedua ini mengatakan apakah nilai di sekitarnya itu selalu lebih kecil, atau selalu lebih besar, atau ada yang lebih kecil dan ada yang lebih besar. Kalau nilai di sekitarnya selalu lebih kecil, maka kita kembali ke definisi tadi, maka titik yang kita punya adalah titik maksimum lokal. Kalau nilai di sekitarnya selalu lebih besar, maka titik yang kita punya adalah titik minimum lokal. Kalau ada yang lebih kecil dan ada yang lebih besar, maka kita punya titik pelana. Nah, untuk fungsi dengan dua variabel, maka kita punya maksimum lokal di titik A, B kalau turunan kedua terhadap X di titik A, B itu selalu negatif. Dan ini ya, turunan kedua terhadap X dikalikan dengan turunan kedua terhadap Y dikurangi dengan turunan kedua, di mana turunan kedua ya terhadap XY gitu ya, dikuadratkan itu positif. Maka kita punya maksimum lokal. Untuk minimum lokal, syarat yang keduanya sama. Yang berbeda hanyalah turunan kedua terhadap X, ya, fxx itu positif. Bagaimana dengan titik pelana? Titik pelana, untuk mengetahui apakah titik tersebut titik pelana, kita cukup memeriksa turunan yang ini. Fxx kali Fyy minus Fxy kuadrat, apakah dia negatif atau tidak. Kalau dia negatif, di titik A, B, maka kita punya titik pelana. Nah, kalau kita perhatikan di sini syaratnya yang pertama dan kedua, ini kita punya tanda positif, yang ketiga kita punya tanda negatif. Bagaimana kalau fxx kali Fyy minus Fxy kuadrat itu sama dengan 0 di titik A, B? Kalau sama dengan 0, maka kita tidak bisa menggunakan uji turunan kedua, karena kita tidak bisa menarik sebuah kesimpulan dari situ. Artinya, uji turunan kedua inkonklusif. Kita harus mencari cara lain untuk memeriksa apakah titik tersebut titik maksimum lokal, minimum lokal, atau titik pelana.
Dari sini ada yang punya ide nggak kira-kira yang sebaiknya kita lakukan memeriksa yang mana dulu? Apakah kita memeriksa fxx kali fyy minus fxy kuadrat terlebih dahulu atau kita memeriksa fxx terlebih dahulu? fxx terlebih dahulu nggak Pak? Bisa. Tapi kalau kita lihat di sini ya, yang selalu muncul hanya yang ini saja. Nah, kita bisa mulai dengan menghitung ini. Walaupun sebenarnya ketika kita menghitung ini, fxx kali fyy minus fxy kuadrat, kita pasti tahu nilai dari fxx ya. Nah, untuk memudahkan, ya, ekspresi ini, fxx kali fyy minus fxy kuadrat itu disebut sebagai diskriminan. Atau bisa juga disebut sebagai Hessian dari fungsi f. Kalau kita perhatikan juga, kita punya bentuk seperti ini. F xx kali f y minus f xy kuadrat itu kita bisa tuliskan dalam bentuk determinan matriks ya. Yaitu f xx fyy fxy dan di sini juga fxy. Kita punya matriks yang seperti ini. Nah, determinan matriks inilah yang sebenarnya disebut sebagai Hessian. Yang sebenarnya disebut sebagai Hessian. Mana kursor saya? Oh, di sana. Jadi kita hitung fxx, fyy, fxy, kemudian kita hitung ini, y-nya, baru kita bisa memeriksa apakah dia maksimum lokal, minimum lokal, atau titik pelana. Kita ambil contoh. Coba cari nilai-nilai ekstrim lokal dari fungsi ini di domainnya yang pasti ya. Dan tentukan jenisnya. Apakah dia maksimum lokal, minimum lokal, atau titik pelana. Mau dicoba dikerjakan sendiri dulu? Atau langsung saya bahas? Bahas aja boleh nggak Pak? Biar contoh dulu Pak. Oke. Kita coba ya. Yang pasti kita harus memeriksa, yang pertama kita cari titik-titik ekstrimnya. Kalau kita perhatikan, domain dari fungsi ini adalah semua titik di bidang XY ya. Domainnya adalah semua titik di bidang XY. Maka mau berapapun XY-nya, kita selalu bisa fungsinya dia continue ya.
Sehingga kita cukup untuk mencari titik-titik ekstrimnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita memeriksa apakah fx sama dengan 0 dan fy sama dengan 0. Kita memeriksa di titik-titik mana saja fx dan fy sama dengan 0. Fx kita punya min 6x plus 6y. Ini kita mau dia sama dengan 0. Fy kita punya 6y min 6y kuadrat plus 6x, dan kita mau dia juga sama dengan 0. Dari fx kita punya 6x sama dengan 6y. Sehingga kalau kita pakai informasi ini, kita punya minus 6y kuadrat plus 12y sama dengan 0. Atau kita punya y kuadrat min 2y sama dengan 0. Berarti di sini y kali y min 2 sama dengan 0, berarti kita punya y sama dengan 0 atau y sama dengan 2. Dari informasi 6x sama dengan 6y, maka kita punya x sama dengan y. Ya. Karena kedua syarat harus dipenuhi, ya, maksudnya fx harus sama dengan 0 dan fy sama dengan 0 juga, maka kita punya pasangan yang pertama, yaitu x, y sama dengan 0,0. Untuk pasangan yang pertama ini, kita punya nilai fungsinya f, x, y adalah 0. Mungkin f 0,0 sama dengan 0. Kemudian f x sama dengan min 6, ya. Turunan f x terhadap x. F y sama dengan turunan fy terhadap y, yaitu 6 min 12y. Dan f xy, ya, turunan fx terhadap y adalah 6. Dari yang fy kita punya fy di titik 0,0 adalah 6. Sehingga Hessiannya kita punya determinan dari fxx, fyy, fxy, fxy itu sama dengan determinan dari min 6, 6, 6, 6. Yaitu
min 36, min 36 berarti min 72. Berarti dia kurang dari 0. Kita cek. Di sini kita punya kalau Hessiannya negatif, maka dia adalah titik pelana. Sehingga kita punya kesimpulan yang pertama, titik 0,0 adalah titik pelana. Kemudian yang kedua. Yang kedua kita punya titik karena lagi-lagi karena X harus sama dengan Y, ya. Maka kalau Y-nya sama dengan 2, X-nya juga sama dengan 2. Maka kita punya kalau X, Y sama dengan 2,2. Di sini kita punya F 2,2 adalah berapa? 3 kali 2 kuadrat, ya. 3 kali 2 kuadrat min 2 kali 2 pangkat 3 min 3 kali 2 kuadrat plus 6 kali 2 kali 2. Kita punya ini bisa dicoret, ya. Berarti kita punya 2 pangkat 4, 16, min 16, plus 6 kali 4, 24, yaitu 8. Kita sudah punya nilai fungsinya. Nah, lagi-lagi kita punya fxx-nya min 6, fxy-nya 6. Yang kita perlu cek adalah fyy di titik 2,2, yaitu 6 min 12 kali 2, yaitu minus 18. Dari sini, kita bisa hitung fxx kali fyy minus fxy kuadrat adalah min 6 kali min 18 dikurangi dengan 6 kuadrat, yaitu kita punya 6 kali 18 min 6. 6 kali 2 kali 12 yaitu 72, di mana dia nilainya lebih besar dari 0. Nah, kita tahu bahwa sekarang Hessiannya positif dan fxx-nya negatif. Maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa titik 2,2 adalah titik
maksimum atau minimum lokal. Kalau f(x)(x)-nya negatif, berarti kita punya maksimum lokal ya. Dengan f 2,2 sama dengan 8. Seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Bapak, saya boleh izin bertanya, Pak? Silakan. Tadi kita bisa nentuin titik 0,0 itu titik planet itu gimana ya Pak caranya tadi? Saya masih belum paham, Pak. Titik 0,0 adalah titik plana karena kita punya Hessiannya negatif. Ya. Jadi kita punya di sini, lagi-lagi kita kembali ke slide ini ya. F memiliki titik plana di A, B jika Hessiannya negatif. Atau determinan dari f(x)(x), f(x)(y), f(x)(y), f(y)(y) di titik A, B itu negatif. Nah, di sini ketika kita mencari ini, menghitung Hessiannya, ternyata nilainya adalah negatif 72. Karena nilainya negatif, maka kita langsung bisa tarik kesimpulan bahwa di titik 0,0 dia adalah titik pelana. Seperti itu. Apakah terjawab? Terjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau begitu, kita berbicara tentang selanjutnya, yaitu maksimum dan minimum mutlak pada sebuah daerah yang tertutup dan terbatas. Arti dari maksimum dan minimum mutlak ini artinya adalah sebenarnya nilai yang paling maksimum atau nilai yang paling minimum di daerah yang kita lihat. Langkah-langkah untuk mencari maksimum dan minimum mutlak pada sebuah daerah tertentu ada 3 pada dasarnya. Yang pertama, di titik-titik interior kita cari yang mana maksimum lokal, yang mana minimum lokal, dan kita hitung nilai fungsinya. Kita punya, dari yang pertama kita punya titik kritis. Kemudian, nah di sini tadi yang pertama kita hanya memeriksa di titik interior saja. Selanjutnya kita memeriksa di titik batas. Kita cek nih, di titik batas apakah fungsinya memiliki nilai maksimum atau minimum lokal. Kalau ada, kita daftarkan juga. Jadi kita sudah punya list, sekarang kita sudah punya sebuah daftar yang isinya maksimum lokal, minimum lokal di semua titik di daerah R. Jadi di interior maupun di batasnya. Baru setelah itu, setelah kita daftarkan, kita bisa memeriksa apakah nilai dari yang kita daftarkan itu merupakan nilai minimum atau maksimum mutlak. Contohnya seperti apa? Contoh yang pertama adalah kita diminta untuk menentukan nilai maksimum dan minimum mutlak dari ini. Nah, kita diminta untuk mencarinya, tapi hanya pada daerah segitiga ini ya, di kuadran pertama bidang XY, yang dibatasi oleh sumbu Y, X sama dengan 0, sumbu X, Y sama dengan 0, dan garis Y sama dengan 9 min X.
Maka yang kita lakukan pertama, kita cek lagi-lagi fx, yaitu 2 min 2x sama dengan 0. Ya. Sehingga di sini x-nya sama dengan 1. Dan fy yaitu 4 min 2y harus sama dengan 0 juga. Maka y-nya adalah 2. Berarti dari sini kita punya di titik interior kita punya titik kritis. Cuman 1 ya. 1,2. Dengan nilai fungsi f 1,2 adalah dua tambah 4 kali 2 itu 8 min 1 min 4. 2 tambah 2 kurang 4. Ini kita bisa coret. Jadi nilai fungsinya adalah 7. Kita sudah memeriksa di titik interior. Sekarang kita memeriksa di titik batas. Yang pertama, titik batasnya kita bisa mengambil satu persatu ya. Yang pertama di sumbu Y, yaitu di garis di batas X sama dengan 0. Maka kita punya F 0,Y adalah 2 plus 4Y min Y kuadrat. Sehingga dari sini kita punya cukup turunan pertama terhadap Y saja. Ya. Fy itu sama dengan 4 min 2Y. Kita buat sama dengan 0 sehingga Y-nya sama dengan 2. Berarti di batas X sama dengan 0 kita punya titik 0,2 di mana nilai fungsinya F 0,2 adalah 2 plus 8 min 4. 10 kurang 4, 6. Kemudian nomor 2 lagi ya. Di batas Y sama dengan 0. Kita simpan ya, tadi kita punya ini. Kalau di batas Y sama dengan 0, maka kita punya fx, 0 adalah 2 plus 2x min x kuadrat. Dengan fx-nya adalah 2 min 2x. Kita buat sama dengan 0 sehingga x-nya sama dengan 1. Maka di batas Y sama dengan 0,
kita punya titik 1,0 sebagai titik kritisnya. Dan nilai fungsinya adalah f dari 1,0, yaitu 2 plus 2 min 1, sama dengan 3. Baru yang terakhir di batas Y sama dengan 9 min X. Kita punya F, kita masukkan saja ya, X, 9 min X itu sama dengan 2 plus 2X plus 4 kali 9 min X min X kuadrat min 9 min X kuadrat. Sama dengan 2 plus 2X plus 36 min 4X min X kuadrat min 81 plus 18X min X kuadrat, yaitu 2 plus 36 min 81 berapa? (81 kurang 2, 79, kurang 6, 73, kurang 30, 43 ya. 43. 2x min 4x plus 18x. Berarti kita punya plus 16x, kemudian min 2x kuadrat. Sehingga dari sini kita punya turunan terhadap x-nya adalah 16 min 4x. Kita buat sama dengan 0. Sehingga dari sini x-nya sama dengan 4. Karena x sama dengan 4, maka y-nya yaitu 9 min x sama dengan 9 kurang 4 adalah 5. Sehingga di batas ini kita punya titik 4,5. Yaitu dengan nilai fungsinya f 4,5 adalah kita bisa langsung masukkan dari sini ya. (43 min 16 kali 4 itu 64 min 2 kali 4 kuadrat. 4 kuadrat adalah 16 kali 2 32. Maka nilainya adalah 64 tambah 32, atau mungkin dikurang dulu ya. 64 kurang 43, yaitu 21. Jadi kita punya min 21, min 32. 21 tambah 32, 53. Min 53.
Nah, kita sudah punya sekarang beberapa titik kritis dan nilai fungsinya. Dari titik-titik kritis ini, kita dapatkan bahwa titik ini, saya kasih warna merah mungkin ya. Titik ini adalah dengan fungsinya, dia adalah minimum mutlak. Kemudian untuk nilai lainnya, di sini kita punya maksimum mutlak. Apakah ada pertanyaan? Kira-kira dari yang saya kerjakan ada yang kurang atau tidak? Pak, itu yang pas dibatasi sama dengan 9 min X, F4-nya bukannya yang bukannya plus ya, Pak ya? F ini. Iya, Pak, bukannya 43 plus ya itu. Plus ya? Oh iya, plus. Jadi saya salah hitung ya. Ini sudah benar nggak ya hitungannya? Jadinya 75, Pak. Plus ini jadi 75 ya. Atau mungkin saya di sini ada yang salah. Oh, ini harusnya negatif. Maaf, ini salah. Kan 2 plus 36 min 81 ya, negatif. Jadi nilainya tetap negatif. Cuman nilainya bukan minus tadi ya. Kira-kira ini minus 11. Nah, cuman sepertinya ada titik-titik yang saya lupa hitung ya. Karena di batas, karena tadi ketika saya menjelaskan untuk titik kritis, itu kita juga harus memeriksa titik yang benar-benar berada di ujung ya. Sehingga di sini kita juga punya di batas X0 itu ada titik lain. Ya, ada 2 titik lain, yaitu
0,0 dan 0,9. Karena kalau kita gambarkan si segitiganya ya. Kalau kita gambarkan, kita punya di sini X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan ini adalah garis Y sama dengan min Y sama dengan 9 min X ya. Jadi kita punya titik-titik ujung juga ya, sebagai titik kritis. Maka di sini kita juga harus hitung ya, F 0,0. F 0,0 itu 2 ya. F 0,0 itu nilainya 2 dan F 0,9 itu nilainya 2 tambah 36 minus 81, berarti minus 43. Kemudian di batas Y sama dengan 0 itu kita juga punya titik lain, yaitu di titik 0,0. Tapi kita nggak perlu hitung lagi ya, karena F 0,0-nya 2. Kemudian kita juga punya titik 9,0. Berarti kita punya F 9,0 adalah kita hitung dari sini saja. Minus 43 plus 16 kali 9 ya, 160 dikurangi 16 itu 144 min 2 kali 81 berarti min 162. Ini kira-kira minus 61. Ternyata kalau kita lihat nilai maksimum mutlaknya tetap di sini. Minimum mutlaknya adalah ini. Ya. Sekarang penghitungannya apakah sudah benar? Bapak mau nanya 0,9 sama 9,0 itu dapat dari mana ya? Sama 0,0 nih. Ya, dari sini. Kalau kita gambar daerahnya, ini kan kita punya daerah R. Ini daerah R. Tadi untuk memeriksa titik kritis, kita perlu memeriksa minimum dan maksimum lokal di titik interior, kemudian di semua titik di titik batas. Nah, karena R-nya adalah ini ya, kalau kita lihat daerahnya dibatasi oleh garis X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Y sama dengan 9 min X. Maka kita punya ini. Dengan titik ini, titik ini adalah titik 0,0. Kemudian di sini adalah 0,9.
9 ya, karena dia irisan dari sumbu Y dengan garis Y sama dengan 9 min X, di mana X-nya adalah 0, maka Y-nya 9. Kemudian di sini adalah titik 9,0. Kita punya 3 titik ujung ini. Kemudian kita tetap perlu memeriksa di semua titik pada garis-garis batas. Sehingga di sini kita punya untuk batas X sama dengan 0 itu punya setidaknya 2 titik ya, yaitu titik ujung ya, yaitu 0,0 dan 0,9. Kemudian kita periksa di dalam di antara itu apakah ada lagi, ternyata ada, yaitu titik 0,2. Sama seperti itu di batas Y sama dengan 0, kita punya setidaknya 2 titik, yaitu 0,0 dan 9,0. Kemudian kita periksa di tengah-tengahnya apakah ada juga. Begitu pula dengan di batas garis Y sama dengan 9 min X. Kita punya setidaknya 0,9 dan 9,0, kemudian yang di tengahnya. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Berarti Pak, di sama dengan 9 kurang X harusnya ada 0,0 sama 9,0 juga. Bukan 0,0 sama 9,0, tapi 0,9 dan 9,0. Karena kan di Y sama dengan 9 min X, kalau kita lihat ujungnya adalah 0,9 dan 9,0. Seperti itu. Tapi kita tidak perlu hitung lagi karena sudah dihitung sebelumnya. Apakah sudah jelas? Udah Pak, terima kasih Pak. Oke, nah sekarang contoh yang terakhir sebelum perkuliahan ini saya akhiri. Sebuah perusahaan jasa pengiriman hanya menerima box persegi panjang yang bentuknya balok ya, kira-kira boxnya itu, di mana jumlah dari panjang dan keliling salah satu sisinya tidak lebih dari 108 inci. Nah, kita diminta untuk mencari dimensi box dengan volume terbesar yang bisa diterima oleh perusahaan tersebut. Maka kita tahu bahwa volume untuk box yang berbentuk balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, keliling salah satu sisinya tidak boleh total dari panjang plus 2 kali lebar plus 2 kali tinggi itu harus kurang dari sama dengan 108. Mengapa? Karena ini ya. Ini kita punya panjang dan ini keliling. Keliling salah satu sisinya. Berarti maksimumnya kan yang nilai sama dengan ya. Sekarang kita ambil nilai sama dengannya saja. Berarti P itu bisa kita tulis sebagai 108 min 2L min 2T. Sehingga kita punya volumenya sekarang adalah 108 min 2L min 2T dikalikan dengan LT atau 108 LT min 2
L kuadrat T min 2L T kuadrat. Karena kita berbicara tentang panjang, ya, maka pasti P itu harus lebih dari 0, L lebih dari 0, dan T juga lebih dari 0. Maka dari sini kita cukup mencari di titik interior dari batas ini, ya, kita punya turunan V terhadap L, yaitu 108T min 4 LT min 2T kuadrat, ini sama dengan 0, dan turunan V terhadap T yaitu 108L min 2L kuadrat min 4LT sama dengan 0. Dari sini kita punya, karena kita sama-sama punya 4LT, ya, min 4LT, maka kita punya 108T min 2T kuadrat itu harus sama dengan 108L min 2L kuadrat. Atau kalau 108 dibagi 2 itu kan 54, ya. 54 min T dikalikan dengan T itu harus sama dengan 54 min L dikalikan dengan L. Informasi lain, ya, dari sini, dari VL, itu kita juga bisa tulis VL sebagai 54 min 2L min T dikalikan dengan 2T sama dengan 0, dan VT yaitu 54 min 2T min L dikalikan dengan 2L sama dengan 0. Nah, dari sini kita juga bisa dapat titik-titik kritisnya, ya. Jadi baik dari yang sini maupun dari sini kita bisa dapat titik kritis adalah 0,0, kemudian 54,0, kemudian 0,54, dan 18,18. Di titik 0,0, volumenya adalah 0. Karena P kali 0 kali 0 pasti 0. Di titik 54,0 kita bisa hitung juga.
nilai fungsinya, nilai volumenya, karena salah satunya 0, ya, volumenya masih 0 juga. Dan di 0,54 volumenya juga 0. Ternyata setelah kita hitung di titik 18,18, nilai dari volumenya adalah sekitar 11.664 inci pangkat 3. Nanti dari sini kita juga bisa cek bahwa VLL itu sama dengan VLL sama dengan minus 4T. Minus 4T. Ya. Kemudian kita cek di titik ini ya. Di titik 18,18. Ya. Kita cek karena nilainya selalu lebih besar dari nilai volume yang lain ya. Kita periksa apakah dia benar-benar yang maksimum. VLL-nya negatif. Ternyata VLL-nya adalah min 4 kali 18, yaitu 36 kali 2 ya, atau 6 kali 12, berarti minus 72, kurang dari 0. Kemudian VTT juga minus 72, dan VTL di titik 18,18 ya adalah turunan terhadap T kemudian diturunkan terhadap L, maka kita punya 108 min 4L min 4T sama dengan 108 dikurang 4 kali 36, yaitu berapa nih? 72 kali 2, 144, berarti minus 36. Dari sini kita bisa hitung VLL dikalikan dengan VTT minus VTL, yaitu 72 kuadrat min 36 kuadrat. Ini pasti positif ya, sehingga kita bisa tarik kesimpulan dia maksimum. Maka volume panjang, lebar, dan tinggi maksimum yang diterima adalah lebar dan tingginya 18,
panjangnya adalah 108 minus minus 2 kali 18 tambah 18, yaitu 36. Seperti ini. Apakah ada pertanyaan? Pak, mau nanya 108 kurang 2L dikurang 2T itu dari mana ya Pak waktu cari panjangnya ini? Volumenya. Di sini. Jadi karena di sini pernyataannya adalah jasa pengirimannya hanya menerima box persegi panjang di mana jumlah dari panjang dan keliling salah satu sisinya itu tidak lebih dari 108 inci. Maka kita punya panjang tambah ini keliling ya, dari sisi lebar dan tingginya, yaitu 2L tambah 2T, itu selalu lebih kecil sama dengan 108. Kalau kita ambil maksimumnya berarti kan sama dengan 108. Gitu kan ya. Nah, dari situ kita punya P-nya adalah 108 minus 2L minus 2T. Kita tinggal pindahkan ini ke kanan. Sehingga volumenya kita bisa ganti menjadi ini. 108 min 2L min 2T dikalikan dengan L kali T. Seperti itu. Apakah terjawab? Terjawab Pak. Makasih Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, di hari Senin kita akan coba bahas sedikit tentang latihan soalnya lagi ya, supaya untuk menguatkan materi hari ini, Senin depan. Di sini sebelum latihan soal, ada rangkuman bagaimana untuk menguji nilai maksimum atau minimum. Ya, prosesnya bagaimana? Pertama kita tentukan nilai ekstrem di titik batas dan titik kritisnya. Kemudian kita periksa turunan kedua. Seperti itu. Latihan soal ada 3 saja. Kalian bisa coba dulu di rumah masing-masing. Hari Senin kita akan coba bahas secara singkat. Materi hari ini sampai di situ saja. Saya akhiri dulu pertemuannya. Sampai ketemu hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.